Ya, halo, selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya, sehat pagi hari ini? Sehat. Sebenarnya segar-segar, semuanya kelihatannya, biarpun di rumah ya, tetap segar, tetap sehat ya. Oke, pagi hari ini kami senang sekali kita bisa kembali belajar secara online ya. Kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita semua bisa belajar, bisa saling bertatap muka lewat Zoom pagi ini ya. Nah, semuanya tadi sudah keadaannya sehat, ya sudah keadaannya baik-baik saja. Wah, segar sekali. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya. Baik, semuanya posisinya dan posisi yang rapi ya. Oke. Nah, ini ya, sudah disiapkan belum bukunya? Buku tema 5 ya, kita pembelajarannya di pembelajaran terakhir ya, di subtema 3. Sudah dibuka bukunya, halaman 118. Siapkan dulu bukunya ya. Oke. Sekarang Bapak akan memperlihatkan satu buah gambar. Nah, sekarang kita lihat dulu semuanya, lihat ke layar ya. Nah, lihat di layar ini ada gambar apa ini ya? Wah, coba kita lihat sama-sama. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Wah, ini dia. Gambar apa ini? Si Andika, tahu Andika gambar apa nih Andika? Tahu nggak? Nggak ada, Pak, gambarnya. Nggak kelihatan? Nggak ada. Nggak kelihatan gambarnya? Nggak nampak ya? Sebentar ya, Bapak ulangi. Ini mungkin ada kendala sedikit ya. Sebentar, kita cek lagi. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini sudah bisa belum? Kayak kelihatan. Oh, iya. Sudah? Kelihatan. Ya. Sudah terlihat Andika? Dah. Sudah. Oke. Ini gambar apa ya Andika? Gambar bunga. Bunga. Gimana keadaan bunga ini? Gimana? Hidup atau mati atau gimana nih? Kamu lihat di sini gimana gambar bunganya? Segar tidak? Segar. Segar atau ini nih yang di sebelah, ini kan daunnya gimana? Kelihatan. Kurang segar. Kurang segar. Berarti Ya. apa? Mati ya, tidak subur ya? Ya. Iya, tidak subur. Betul kan? Christian gimana Christian? Bunganya bagus tidak? Atau kurang apa Christian? Kalau dilihat di sini. Bagus, Pak. Layu. Layu, tidak bagus. Kalau bunga yang layu seperti itu biasanya dibuang atau diapakan? Tidak dipakai, Christian. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Tidak digunakan, buang begitu saja ya, Christian. Biasanya. Ya. Wah, gitu ya. Kalau biasanya kalau bunga yang seperti ini sudah layu ya, sudah tidak segar, tidak bisa dimanfaatkan kayaknya ya. Nah, kenapa kita pagi hari ini menampilkan sebuah bunga? Kalian mau tahu tidak kenapa? Nah, bunga yang sudah layu, bunga yang sudah kering ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan menjadi apa? Ayo kita coba lihat dulu bukunya. Halaman 119 ya. Halaman 119. Nah, di situ coba perhatikan bukunya semua. Ayo belajar berwirausaha. Nah, ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausahawan, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Aneka produk pewangi ya. Iya, subtema 3.
ya di subtema 3 ini yang belum tahu halamannya ya lihat di subtema 3 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ya ada sebuah teks. Nah, untuk membaca teks ini Bapak minta kepada Andika untuk membaca karena suaranya lebih nyaring nih biasanya. Ayo, yang lain perhatikan ya, simak ya baik-baik bagaimana Andika membaca teks yang berjudul kreativitas yang membuahkan hasil. Oke, silakan Andika. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang. Dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya. Di Pulau Dewata, berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan. Diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini. Ujar Bu Made, bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Bu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Sudah, iya bagus Andika. Nah, yang lain gimana? Sudah menyimak tadi kan? Ini ada sebuah teks ya yang nggak tahu tadi halamannya, halaman 119 ya, yang masih nyari-nyari ini mana ya, itu kreativitas yang membuahkan hasil. Nah, ini ada seorang ibu namanya Ibu Made Yuliani. Ibu Made Yuliani ini berasal dari mana? Dari mana? Bali. Dari Bali. Oh, siapa yang pernah ke Bali? Nah, oke. Ya, Ibu Made Yuliani dari Bali, dia memanfaatkan, tadi kan sudah Bapak perlihatkan ya, ada gambar bunga yang kering. Wah, ini tadi gambarnya, coba dilihat lagi. Ya, ini gambarnya. Terlihat nggak gambarnya? Bunga kering ya, bunga yang layu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ternyata di tangannya Ibu Made Yuliani ya bisa dijadikan sebuah kreativitas ya. Nah, sebuah apa ini tadi katanya di sini? Bunga kering yang berjatuhannya ada di sekitar tempat tinggalnya, ya, di sekitar tempat tinggalnya dikumpulkan sehingga dirangkai menjadi sebuah rangkaian bunga kering yang dijual dan harga yang mahal, ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan di bawahnya. Tadi kan sudah menyimak ya. Ini kita jawab langsung, Bapak tanya langsung aja ya. Oke, kalau biasa di kelas juga seperti itu. Bapak tanya langsung gitu ya. Dan di sini kita juga tanya juga. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama. Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Apa si Elo ya, Elo. Coba Elo, apa Elo? Rangkaian bunga kering. Rangkaian bunga kering. Iya, betul. Sesuai dengan yang di teks ya, judulnya itu tentang rangkaian bunga kering. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, coba Mikael baca yang nomor 2, Mikael. Ya. Mikael, iya, oke. Apa bahan yang digunakan Bu Made Yuliani untuk menjalankan usahanya? Iya, apa? Bunga-bunga kering. Bahan yang digunakan adalah bunga-bunga kering. Iya, pasti bahan utamanya adalah bunga kering. Iya. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, coba si
Siapa yang mau? Siapa? Ada yang Saya, Pak. mau? Oke, boleh Christian. Ya, Christian yang mau. Coba Christian. Bacakan dan langsung jawab. Tadi kan sudah menyimak. Masyarakat dan Coba dekat-dekat Christian, suaranya kurang jelas. Oke. Nomor 3, soalnya apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Ulangi, coba sekali lagi apa tadi? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Itu salah satunya ya, menjadi bersih dari sampah ya, sampah bunga kering ya. Jadi dengan adanya usaha itu bagi masyarakat atau lingkungan ya, menjadi lebih bersih ya dari sampah bunga kering. Nah, yang nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Coba Eca. Eca apa Eca? Kira-kira dari ini dapat kamu pelajari. Kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Oh, betul ya. Jadi kreativitas ya, intinya kreativitas yang dapat kamu pelajari. Jadi kamu harus berkreativitas, kreatif membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi bisa bermanfaat dengan baik. Nah, itu dia tentang teks yang pertama yang sudah kita pelajari, tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Ya, semua sudah sangat paham ya. Nah, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya ya, di halaman 121. Nah, ini dia. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN akan mempengaruhi arus barang jasa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Nah, dengan adanya MEA, nah apa itu MEA? Nah, bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Nah, apa manfaat MEA atau MEA ya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, akan kita pelajari selanjutnya. Apa hubungannya dengan Ibu Made Yuliani ini tadi? Apa hubungannya dan apa manfaatnya ya? Kegiatan ini, masyarakat ekonomi ASEAN ini manfaatnya bagi Ibu Made Yuliani. Nah, manfaatnya adalah kita mau dengar, coba si Eca lagi bacain itu di dalam teks ya. Kita akan membaca dalam teks ya. Yang mana, Pak? Yang di dalam teks ada apakah MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN itu? Iya. Ya. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa yang mudah ke negara-negara lain di seluruh negara tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Oke, sebentar ya. Selanjutnya di halaman sebelahnya ada di 122. Iya. Selanjutnya bisa dibacakan oleh si Ais. Coba Ais bacakan. Tadi sudah selesai belum? Belum. Yang bagaimana MEA mempengaruhi kita itu belum. Iya, yang di bawahnya. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara,
akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkan MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Oke, selanjutnya yang ketiga di halaman 122. Lanjut dulu kita bacain ya. Yang lain tetap memperhatikan, tetap fokus ya. Oke, yang terakhir coba si Revano, coba baca yang terakhir. Kolom terakhir 122. Ya. Bisa Revano? Tunggu Pak, halamannya nggak ada, punyaku terloncat Pak. Oh, bukunya terloncat. Ya sudah, ganti aja sama si Elo lagi deh. Coba Elo, lanjut. Elo ada halamannya enggak? Ada. Apa keuntungannya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 60 ribu juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Iya, sudah selesai Elo? Iya, si Elo sudah membaca tadi ya, selesai, yang lain sudah menyimak. Nah, ini dia ya, salah satu apakah itu MEA, apakah bagaimana MEA mempengaruhi kita, terus juga apakah keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh teman-temannya semua. Nah, selanjutnya, ini manfaatnya apa nih tadi ya, buatnya Ibu Made Yuliani, seorang pengrajin bunga kering. Apa manfaatnya dengan adanya MEA ini? Nah, dengan adanya MEA ini, kita lihat ya, ini tadi bunga kering yang sudah tidak bisa digunakan lagi, ternyata bisa dimanfaatkan oleh Ibu Made Yuliani. Bentar ya, Bapak lihat. Ya, bentar, gambarnya ya. Setelah ini bunga keringnya menjadi sesuatu yang sangat berbeda, ya. Nah, ini dia ya, sesuatu yang berbeda dengan Ibu Made mengikuti pameran ya, Ibu Made mengikuti pameran. Ada terlihat tidak gambarnya? Bisa terlihat? Ada. Bisa ya, ini salah satunya ya, bunga-bunganya dirangkai, bunga-bunga kering yang tidak berguna seperti tadi, tidak bermanfaat, bisa digunakan, dibuat jadi sesuatu yang sangat berharga dan dijual. Ya. Karena Ibu Made berasal dari Bali ya, biasanya banyak wisatawan dari negara-negara dari luar, negara-negara dari kawasan ASEAN tentunya ya, juga membeli produk-produk dari Ibu Made. Nah, ini ada figura, terus di dalamnya ada bunga-bunga kering ya. Nah, seperti ini salah satu contoh hasil karya dari Ibu Made Yuliani tadi. Nggak ada gambar, Pak. Bisa terlihat? Nggak ada, Pak, hitam. Hitam? Iya, hitam. Yang ini belum? Oke, nanti Bapak perbaikin dulu ya. Oke, karena kita akan masuk sesi kedua ya setelah ini, karena waktunya sudah mau habis ini untuk sesinya yang pertama ini ya di Zoom-nya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini ya. Nah, sambil menunggu masuk, jangan lupa baca
pertanyaannya, setelah itu dijawab dulu ya, sementara dilihat di halaman 122, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sudah ada lihat? Sudah terlihat pertanyaannya tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, setelah ini nanti kita tanya jawab lagi ya. Sambil menunggu nanti kita kembali lagi masuk ke sesi yang kedua.